Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman tim Alindo, baik yang ada di Jogja maupun ada yang di Kota Pekanbaru. Dengan semangat yang sama, giro yang sama, hari ini kita akan meeting dengan tim marketing yang ada di Kota Yogyakarta. Bagaimana kita membuat program-program yang Anda semua, yang teman-teman semua punya visi misi yang sama, sukses dan kaya di perusahaan Alindo. Dan ini nanti juga akan diterapkan di Alindo Pekanbaru. Jadi silakan tim Alindo, tim marketing Alindo di Pekanbaru untuk menyimak bagaimana kita mengatur strategi impian kita nantinya. Agar apa? Agar semua tim Alindo dimanapun mempunyai visi, misi, dan cita-cita yang sama. Jadi mulailah bangkitkan semangat, gairah, dan kebanggaan beralindo di Nusantara ini. Oke, kita langsung saksikan meeting bersama Alindo. Jadi ini kita kan sistemnya sekarang adalah bagaimana tim marketing bisa penghasilannya harian, ya kan? Nah itu dengan formula adalah kelipatan 2 juta ini 100.000. Nah 100.000 dan ini nanti bagaimana yang ibaratnya kita fokusnya di sini dalam hariannya, ya. Jadi supaya Pak, ini akan dievaluasi selama nanti 3 bulan. Nah, kalau grafik rata-rata nanti angka 70 sampai 75% stabil penghasilan di sini, nanti baru kita mainnya 5% dari profit ketika minimalnya 2 juta. Nah, kalau seumpamanya ini kan anak 3,9. Kalau 3,9 ini kan baru kalau umpamanya sekarang baru berlaku 100.000, ya kan? Nah, tapi kalau umpamanya nanti setelah 3 bulan, berarti perkiraan masih lebaran lah nanti ya. Nah, 3,9 dikali 5%. Berapa? Ya, dikali 3.900 dikali 5%. Nah, 195, ya kan? Nah, arti kata kita punya target bagaimana penghasilan dari marketing, target itu minimal di angka segini. Mulai peduli dengan diri masing-masing. Oke, jadi seperti ini. Kalau dapat ada target pribadi. Jadi target pribadi itu umpamanya Ami. Nah, Ami dalam waktu berapa bulan, tahun, apa yang pengen? Rumah, mobil, tanah, atau apa segala macam, mulai ditarget. Anggap kita dengan bicara angka, ini target pokoknya membeli dari ini 100 juta seumpama ya. Nah, dari 100 juta ini kita pecah. Ini kita 1 juta per tahun ya penghasilan. Ini dipecah. Dipecahnya ini dibagi jadi 12 bulan. 100 juta bagi 12 8,3. Nah, 8,3 kita pecah ini jadi per minggu. Berarti 8 bagi per minggu bagi 6 ya? 4 minggu Bagi 4 berapa? 8 bagi 4 2 juta 2, sekian ya, 2 jutaan. Nah, arti kata mulai pasang target di sini untuk diri kalian. Ini
sama dengan berbisnis. Karena bisnis apa? Ya libur. Bukan membuat perusahaan tidak besar, bukan. Tetapi bagaimana kita punya penghasilan besar, umpamanya 8, targetkan penghasilan 8,3 per bulan ya. Nah, 8,3 per bulan nanti itu dipecah lagi nih. Dalam 1 minggu berapa? Itu ketemunya berapa? 8 juta. 8 juta dibagi 25 hari. 8 juta dibagi Atau bagi 20 hari lah. Ketemunya kan 400.000. 400.000. Nah, ini 400.000. Target kalau mau bisa per hari. Ini capai. Kita nggak bicara gaji pokok. Nah, ketika kita sudah punya ini, baru mulai petakan, ya kan? Petakan apa? Ini target seumpamanya per hari 400.000. Target ya. Nah, target 400.000 kita anggap itu berapa ratus kilo marginnya yang ibaratnya berapa kilo? Kilonya berapa? Ke bawah itu. Berarti kalau 400.000 ketemunya 2 seumpamanya. Kita angkat 200.000 aja lah. Kita ambil angka kecil dulu. 200.000 konstan, ya. Berarti kan 4 juta. Nah, dari 4 juta ini berapa? Nah, ketika kita sudah berapa ratus kilonya, umpamanya dari 100 kilo bisa menghasilkan profit 2 itu berarti, atau 200 kilo kita mendapat profit ini, gitu kan? Nah, baru katakan tipe konsumennya. Nah, tipe konsumen yang kita punya kan ada yang retail, ada yang besar, ya ada yang sedang-sedang aja kan. Nah, ini harus mulai dipetakan. Nah, ketika sudah meretail, bagaimana nanti mengatur strategi itu untuk mencapai ini. Jadi adalah hari ini zong. Berarti kita menunjuk dalam 1 hari besok masih zong lagi, genjot di sini. Target penghasilan kalian di sini. Pengen kita bangkitkan itu adalah gairah kalian untuk jadi orang kaya, gitu. Oke. Nah, kalau si Ponco punya target dalam waktu dekat, iya kan? Punya target. Nah, bagaimana dalam jangka waktu yang sudah ditentukan harus mencapai penghasilan yang sekian, gitu. Supaya apa? Kenapa tak suruh kalian membuat planning? Itu serah mau dibikin Excel atau di buku catatan kecil supaya punya planning. Nah, jadi belajar untuk planning. Nah, ketika kita punya planning, ya kan, untuk masa depan kita, apa yang harus kita lakukan jelas. Jadi kalau Boya datang, kita jelas. Oh ini ya. Jadi mulai peduli dengan omset dan profit, ya kan? Nah, dulu kan pernah terjadi antara Pak Mo sama Mas Tedi kan? Mas Tedi sama Ami kan itu kan? Pernah terjadi kan? Mas itu udah mau finish, ya kan? Misalnya Ami kan pernah terjadi itu. Akhirnya apa yang terjadi? Pak Mo duduk gini, aku diam aja. Duduk gila kok. Tapi aku diam aja. Itulah kelengahan. Karena masa-masa itu sering tak kontrol omset sering tak ingat gitu. Tapi nggak tahu apakah kalian kontrol tidak Nah, jadi itu. Jadi mungkin pada saat itu Mas Tri lihat posting di grup bong pede dia kan. Pede gitu kan itu. Nah, itu salah satu ini. Jadi ini. Jadi poinnya nanti dicatat ya. Per 2 juta 100.000 kita evaluasi setelah lebaran. Moga-moga stabil. Kenapa evaluasi itu? Kalau tidak stabil penghasilan kalian, tidak naik, kembali ke semula. Berarti kalian tak punya gairah. Betul? Nah, yang tak munculkan adalah gairah gitu loh. Ojo ya guys. Jadi dalam posisi ini jangan pakai ilmu orang Jawa. Seanane tak syukure nggak pakai. Kita harus punya gairah. Jadi ya, yang tak bagikan sini adalah gairah. Gairah apa? Gairah supaya punya penghasilan besar. Jadi kalau sudah punya penghasilan besar,
mau ngobrol-ngobrol enak, gitu loh. Iya kan? Mau ngobrol enak. Jarod masih enak, tinggal mertua, aku juga masih tinggal mertua, kami juga masih tinggal mertua. Pak Mul sudah kontrak. Dia harus punya planning bagaimana punya minimal dia rumah yang dicicil adalah tanah dia sendiri. Itu planning. Target seperti itu. Jadi kalau kita tidak memulai dari sekarang, kita menunggu kita besar itu kita nggak tahu jangka waktunya. Nah, mungkin dengan stimulasi ini yang akan mendorong kita besar gitu loh maksudnya. Jadi gairah-gairah harus aku kudu itu ya. Jadi kalau ngumpul sama teman-teman jangan lagi kita menunggu di traktir, tapi kita itu yang penting gairahnya itu. Nah, karena untuk program mingguan dan bulanan tetap berlaku, ya tetap berlaku. Cuman kalau kemarin siapa yang tertinggi dapat emas, oke? Siapa tertinggi dapat emas. Program itu sengaja tak bikin supaya ada kompetisi di antara kalian. Jadi daya saingnya ada. Nah, untuk ibaratnya bagi si Ami dan Mas ini tetap di angka 85 juta ya. Ketika capai target ini tetap dapat 1 gram. Tetapi yang 500 hilang. Jadi 1 gram inilah sebagai tabungan kalian nanti. Kalau dapat jangan dijual. Kalau enggak kamu betul-betul dapat. Kamu udah punya 8 keping. 7. Kenapa 7 itu Pak? Nah, antara itu. Sudah punya itu. Kamu udah berapa keping? Dan harus dijual. Pak. Nggak tak jual. Nah, 45. ada berapa keping? Saya nggak tahu itu. Nah, maksudnya itu jadikan tabungan. Kita berharap umpamanya angka masuk di angka 2 juta ya monggo silakan gitu kan. Di rumah. Nah, TV tanah. ya. Maksudnya program-program inilah yang tak buat bagaimana menciptakan impian. Itu toh. Karena kita nggak tahu ibaratnya umum kita dari kapan nggak tahu, tapi dengan ada semangat ini moga-moga Tuhan mudah kita kan gitu. Itu maksudnya. Jadi karena apa? Impian itu tercapai kan. Karena kita semakin kita punya butuh belakang banyak, kebutuhan kita banyak, apalagi kita gede, itu udah repot kita. Jadi kita belajar dari pengalamannya Joy pas mau nikah, Mas Tri pas menikahin anaknya gitu kan. Kita begitu beratnya di situ pada saat itu gitu kan. Nah, jadi yang tak bangkitkan ini adalah semangat. Oke, semangat supaya kita semua punya gairah untuk kaya. Oke, kita punya penghasilan ini segala macam. Nah, makanya semua bonus nanti akan diberikan dia. Dan dia hati-hati, jangan tergoda dengan ini. Itu, karena godaannya berat. Ya, apapun yang terjadi. Ya, apapun yang terjadi. Nah, jadi yang kedua, jadi setiap Ami dan Mas Tri ketika mencapai 85 juta, dapat 1 keping emas. Untuk Jarod dan ini awalnya 65 juta, tapi 0,5 gram. Oke, biar fair kita. Jadi antara yang ibaratnya Mas Tri sama ini udah kerja atau yang mencapai ini sudah kerjanya over gitu, tapi hasilnya sama, nanti gimana kan gitu. Nah, supaya apa? Supaya siapapun yang mencapai ini dapat itu. Dapat itu. Oke. Nah, jadi dari sini kalau seumpamanya per hari kalian dapat ini, per hari tembus ini, pasti minggu dapat. Ya kan? Iya. Pasti. Lebih dari 25 juta soalnya. Pasti itu. Jadi makanya fokus yang kecil, yang besar otomatis ikut. Nah, yang kecil otomatis ikut. Nah, oke? Bagaimana kalian mau share sama tim operasional itu mau gersel, pintar-pintar kalian lah, karena mereka bersupport kita kan. Tapi minimal bulan ini kita udah tim insentif untuk operasional udah di 200 rupiah per kilo, sekarang udah sampai 2 juta ya. Tebel di bawah. Hah? Tebel. Nah, 2 juta
sekarang 2 juta nih. 2 juta. 2 juta. Ini udah minggu ke Minggu ke Baru kedua. Satu satu setengah. Ya? Iya, 1,5. Anggaplah 3 juta, berarti 1,5 per minggu. Berarti kalau seumpamanya 4 minggu ketemunya 6 juta kan? Insya Allah. Nah, 6 juta dibagi orang berapa? 10. 10. Nah, berarti 600.000. Ya kan? Iya. Nah, 600.000. Nah, makanya gaji marketing stuck. Untuk ini, yang kita mau dongkrak adalah operasional dan CSR. Supaya apa? Supaya semuanya sama-sama bergairah. Nah, cuman kalau seumpamanya ada nanti aku dapat masukan, dapat ide baru untuk tim marketing, ya kan? Untuk tim marketing nanti kita akan adakan program-program barunya. Jadi bagaimana ibaratnya tadi itu rata-rata tim Alindo, tim marketing Alindo untuk merawat konsumen masih stabil, tidak ada yang goyah, betul nggak? Betul kan? Dan masih stabil kan? Nah, jadi bikin nyaman senyaman-nyamannya bahwa kita itu bukan hanya sebagai marketing toh, tetapi sebagai konsultan. Ini mulai kalian bikin tabel untuk diri kalian sendiri ya. Jadi berapa target ini belajar untuk mengelola diri sendiri untuk pencapaian masing-masing, untuk mulai belajar di situ. Supaya apa? Kalau umpamanya habit ini kita lakukan, moga-moga ini bisa kita terapkan di dalam rumah tangga kita gitu tadi, ya kan? Nah, jadi kita anggap Alindo ini sebagai selain wadah kita mencari rezeki, tapi wadah kita untuk mengembangkan diri, untuk belajar. Jadi kalau kita sudah bisa mengklasifikasikan mana yang bergerak, kita mulai ini, mulai bisa mengerucutkan adalah target market kita kemana aja. Nah, makanya nanti ke depan bayanganku kalau bisa dalam waktu dekat kita punya tanah untuk perusahaan ini. Nah, minimal karyawan 50 orang targetnya. Nah, nanti ada di situ nanti beberapa divisi yang mana divisi pengembangan. Nah, divisi pengembangan itu nanti dia akan berbicara bagaimana dia mengamati tren bisnis yang ada saat ini. Kan sebenarnya kayak apa? Ada ketidakpedean untuk masuk ke perusahaan, betul nggak? Iya. Jadi maksudnya terabas dulu, coba dulu, nanti polanya pasti dapat. Terabas dulu, masuk dulu, pede, terabas aja, pola pasti dapat. Kalau kita memang itu tantangan di dalam dunia marketing itu kayak mau masuk itu memang gitu, ya nggak ya? Jadi cuek aja gitu, iya kan? Iya kan? Iya kan? Pasti. Iya. Nah, itulah arti kata kalau kita sudah putus urat malunya, gitu kan? Iya. Orang datang juga bisa, itu hanya perasaan kita aja. Kalau ilmu marketing itu kita bukan hanya berbicara soal bagaimana closing, tetapi bagaimana kita mengetahui karakter orang ini lagi segala macam. Nah, ketika kita banyak di lapangan kita nggak paham ini lagi mood atau enggak kayaknya. Nah, disitulah kita mengasah intuisi kita. Gitu. Jadi ketika kita sudah memahami itu, kita jangan bicara soal marketing dulu. Gitu. Kita mungkin dia lagi punya ada permasalahan pribadi. Kalau kita bisa jadi konsultannya dia, kenapa enggak? Nah, itulah sebenarnya Jadi yang tempat harus. sharing gitu ya. Hah? Setidaknya tempat sharing. Tempat sharing kalau seumpamanya apa? Jadi jangan serta-merta kita langsung ini. Gimana caranya kita kepo lah, ya kan? Kepo, umpamanya sebelum itu kita target nih perusahaan A, B, C, D, G. Ini perusahaan A ini bidang apa sih? Gitu. Gali dulu di internet. Ini apa sih barangnya? Jadi kita nggak perlu mengetahui dalam, kilasan aja untuk membuka cerita. Nah, ilmu yang paling enak itu ada ilmu orang bodoh. Jadi kita menjadi orang bodoh di situ. Biar karena pada dasarnya fitrahnya manusia itu kita itu pengen apa ya, sebagai pendengar. Walaupun kita memahami itu, tapi ini aja kita datar aja.
ketika dia sudah membuka omongan, iya Mas Tri, ini. Oke, itulah tadi sedikit kita pembicaraan di dalam meeting kita. Bagaimana Alindo mempunyai program-program yang hebat untuk orang-orang yang ada di dalam perusahaan Alindo. Jadi kita punya visi misi yang sama. Bagaimana semua yang ada di dalam perusahaan Alindo kita sama-sama sukses, kita sama-sama jadi orang kaya di muka bumi ini. Jadi mulailah sekarang bagikan gairah teman-teman yang ada di Alindo, baik di Jogja maupun Pekanbaru, supaya kita memiliki semangat yang sama, berbangga beralindo. Jadi semuanya menyebarkan virus semangat yang sama bahwa Alindo lah pilihan yang tepat untuk pengiriman barang Anda. Meeting ini menjadikan langkah awal untuk kita sukses ke depannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.